dia sudah baik sekarang loh. Dia sudah baik sekarang. Nggak percaya, coba. Mudah-mudahan. Sudah baik dia sekarang. Mudah-mudahan. Saya yakin Bang ITG ini akan menemukan kebenaran. Beliau kan tidak pernah menghujat, tidak pernah dia. Cuman keliru dia cara keliru ya. Dia keliru. Baik orang. Terkadang saya itu kalau bernarasi di atas ada dia di bawah, itu dilema saya itu, Papi. Dilema. Saya selalu begitu karena dia orang baik loh. Iya. Bahkan semenjak dia buka Komal tidak pernah saya melihat dia itu menjelekan Al-Qur'an, menjelekan Rasulullah, tidak pernah. Cuma asumsinya itu yang panjang karena memang dia ini kan iya. Serius teman-teman. Cuma memang beliau ini kan lulusan dari STT, Sekolah Tuhan Teraniaya, ambil jurusan asumsi logi. Gitu. Tapi mudah-mudahan lah orang-orang yang baik itu ya akan dijamah oleh hidayah Allah, akan dijamah. Betul. Gitu. Ya. Silakan ITG. Kayak Pak Yahya Waloni kan dulu bagaimana kerasnya dia kepada Islam. Keras dia itu. Tapi dia baik. Dia baik kan buat sekolah ini walaupun salah, akhirnya dibalik hatinya oleh Allah. Masya Allah. Akhirnya Masya Allah beliau meninggal dalam keadaan ngeri, dalam keadaan beribadah. Siapa yang tidak menginginkan kematian itu sudah. Waduh, tapi itu Pak Yahya almarhum ya. Ustadz kita mudah-mudahan ya Al-Fatihah buat beliau ya. Iya. Masya Allah. Silakan. Kan apa ITG asyhadu memang nggak mudah Bang kalau kita itu mau diskusi lintas iman itu kan. Betul saudaraku, betul saudara. Masing-masing mempertahankan ya, nggak mungkin dong abang tidak mempertahankan iman abang, begitu juga sebaliknya. Betul sekali. Cuma kita kan harus singkirkan itu dulu, kita tepiskan itu dulu, kita coba logika. Kita main logika. Boleh kita main logika? Mainkan logikamu Bang. Oke. Anggap kita nggak pernah dengar tentang Tuhan. Agama belum ada, siapapun belum ada. Hanya ada ITG dan Pastor Loading di muka bumi ini. Nah, kita andai-andai dulu nih, kita kan membayangkan dulu nih. Bagaimana kita bisa mengenal Sang Pencipta itu? Hanya berdua kita saja. Hanya ada saya dan Pastor Loading, belum ada agama, belum nabi, apalagi ya. Gimana caranya kita mengenal Tuhan itu? Nah, kira-kira siapa yang mau jawab dulu nih? Saya kasih kesempatan lah untuk Bang Loading menjawabnya. Logika. Silakan Pastor Loading, gampang kok ini. Silakan Pastor Loading. Saya lagi makan loh. Kalau belum ada nabi, hanya ada kita berdua. Bagaimana kalau nanti kita menikah Bang ITG? Mas cuma kita berdua sama-sama batang? Logika menyesatkan ini. sabar kan saya masih kan dibilang inilah kau kan masih bayangkan kan, misalnya bertiga sama Bunda Queen di bawah cocok begitu kan, gitu. Sisa Bunda Queennya memilih aku atau kamu atau Bunda Nana begitu. Ketika kamu bernarasi seandainya di dunia ini cuma ada kita berdua, tidak ada nabi, tidak ada, ya tidak bisa. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Saya tidak tahu. Karena saya mengenal Tuhan itu dari utusan Tuhan yang memperkenalkan Tuhan itu kepada kita. Karena kita tidak pernah mengenal Tuhan tanpa Tuhan mengutus utusannya ke dunia ini. Karena Tuhan itu tidak terlihat, tidak dapat dijangkau oleh mata, tidak setara dengan makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakan. Bagaimana kita mau bisa kenal dia kalau bukan dia mengutus utusannya ke dunia untuk memperkenalkan dia kepada kita? Begitu Bang. Kalau tidak ada begitu, tidak mungkin Bang. Itu pemikiran ateis Bang. Begitu, pemikiran ateis Bang. Anda untuk membenarkan narasi Anda sebagai orang Kristen, tetapi Anda mengambil narasi ateis untuk menolong narasi Anda yang sudah cacat itu tidak bisa. Begitu. Tadi kalau pertanyaan Anda sekarang begini, baiklah kita anggap Tuhan itu ada.
Bagaimana cara kita mengenali Tuhan itu? Nah, bagaimana cara kita mengenali Tuhan itu? Yaitu melalui kitab suci, melalui utusannya. Begitu cara kita mengenali Tuhan. Kalau kitab suci tidak ada, nabi pun tidak ada, kita tidak akan kenal Tuhan. Kita mau kenal Tuhan bagaimana? Coba. Kalau di Islam, Tuhan itu dikatakan dia tidak terlihat, tidak jangkau dengan mata, tidak serupa dengan makhluk. Dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Apakah sama di dalam Bible? Sama juga. Kalau kalian pelajari dengan baik-baik. Tuhan tidak bisa dilihat oleh manusia. Dia tidak ada yang serupa dengan dia. Dia maha besar. Jangankan datang ke dunia ini. Rumah yang menampung dia saja, jangankan rumah yang menampung dia di dunia ini, bahkan langit yang 7 lapis langit ini pasti hancur. Berarti ini sudah jelas bahwa Tuhan tidak datang ke dunia. Terus bagaimana cara kita mengenali Tuhan yang tidak bisa hadir di tengah-tengah kita? Maka Tuhan mengutus utusannya ke dunia. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Nabi Muhammad untuk seluruh alam semesta ini. Kalau di Bible itu kan sudah jelas. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kau tidak pernah melihat. Nah begitu. Ketika kamu bertanya bahwa, ketika kamu membuka satu narasi mengatakan bahwa kalau cuma kita berdua yang ada di sini, masa kita berdua nikah? Sembarangan. Tidak ada seperti itu. Perbaiki ulang pertanyaan kamu. Jangan mencari pembenaran tetapi membawa narasi-narasi ateis di dalam kita. Karena kita ini beragama. Begini ITG, saya ceramah sama kamu sedikit ya. Kamu beragama Islam, kamu beragama Kristen, saya beragama Islam. Bagaimana saya mencari tahu Tuhan saya? Melalui kitab suci saya. Kitab suci saya mengatakan Tuhan itu tidak terlihat, tidak dapat dijangkau oleh mata, dia tidak serupa dengan makhluk. Itu yang saya percaya. Karena Islam itu ketika dibaca kitab sucinya, kami sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Begitu, seibaratnya saya sudah pernah mengatakan, kamu selalu bertanya kepada saya, kenapa kalian sholat menghadap ke kiblat? Seandainya di dalam Al-Quran itu ada perintah Allah sholat menyembah ke pohon kelapa itu, saya sembah ke pohon kelapa itu. Karena kami melakukan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan bukan hanya dibaca, melainkan dibaca, dihafal dan diamalkan. Ada sebagian orang yang hanya bisa dibaca, belum bisa dihafal, belum bisa diamalkan. Beristighfar kepada Allah, semoga Allah berikan dia kekuatan untuk bisa menghafal dan mengamalkan. Ada juga orang yang sudah bisa membaca, sudah bisa menghafal, tetapi dia tidak bisa mengamalkan. Berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, karena la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya kekuatan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika datang orang-orang Arab Badui kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami pengen belajar Al-Quran. Maka Rasulullah mengatakan, ikutlah sahabat-sahabatku. Maka orang Arab Badui mengatakan, ya Rasulullah, kami pengen belajar Al-Quran, bukan mengikut sahabat-sahabatmu. Apa kata Rasulullah? Seandainya kalian tahu, sahabat-sahabatku itu Al-Quran yang berjalan di atas dunia. Padahal ada sahabat yang baru masuk Islam. Maksud dari Al-Quran yang berjalan di atas dunia itu apa? Bukan orang yang hafal 30 juz terus berjalan, bukan. Tetapi orang yang mengamalkan isi yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Cakep. Silakan. Oleng dia, oleng. Sudah selesai. Iya, silakan. Memang Papi masuk sebentar ya. Saya angkat barang istri baru datang dari pasar soalnya. Oh iya, siap. Lanjut Bang ITG. Agak lain Bang ITG ini, kayaknya ada aura-aura hidayah ini, kayak gimana ya? Lanjut. sepertinya itulah saya katakan tadi, itu kita gagal untuk kita pada konteksnya begitu. Nah tadi kan saya sudah bilang bahwa kita harus lepaskan dulu keimanan, keyakinan masing-masing, karena pasti kita akan membenarkan. Nah, maka saya ajak tadi logika. Nah, tetapi sepertinya Pastor Loading tetap bersemangat untuk dalam sisi imannya. Nah, saya rasa memang kalau sudah ngomong sisi iman, ya siapa yang mau menolak? Ya nggak mungkin ditolak dong, karena masing-masing punya iman keyakinannya. Saya pun punya keyakinan punya saya juga. Tapi pertanyaannya, apakah saya harus memaksakan? Kan tidak. Nah, sebenarnya sederhana saja saya tadi. Waktu kalau seandainya hanya ada saya dan Pastor Loading saja di dunia ini, bagaimana kita mengenal Tuhan itu? Bagaimana kita tahu begitu?
Nah, kalau Pastor Rodi mengatakan harus ada utusan dan lain sebagainya, nah itu sudah konteksnya sudah lain lagi, bukan kita berdua berarti. Nah, tetapi kalau dalam argumentasi saya, secara logika, ketika saya dan seandainya hanya saya dengan Pastor Loading saja di dunia ini, belum ada siapapun, belum ada kitab suci sekalipun, bahkan sekalipun agama belum ada, maka dalam pemikiran logika saya, satu saja, kita bisa mengenal Tuhan itu dari apa? Dari suaranya, dari perkataannya, dari apa yang diucapkannya. Nah, maka saya berpikir bahwa untuk mengenal sesuatu yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa dijangkau, tidak ada selain kita mendengar suaranya, perkataannya. Maka dia berkata-kata, dan dari situ kita tahu, oh iya, ada sesuatu yang tidak bisa kita jangkau, maka kita mendengar dari perkataannya. Nah, perkataannya itulah yang pada akhirnya kita kenal dengan firman-Nya. Nah, maka kalau kita komparasikan dalam pemikiran logika ini, dalam iman saya, ini baru saya coba untuk komparasikan antara logika dengan iman saya. Saya coba hubungkan, maka betul yang dalam Alkitab saya katakan, pada mulanya adalah firman. Nah, itu menunjukkan bahwa segala sesuatu belum ada, yang ada itu hanya firman saja. Nah, bagaimana ciptaan itu bisa mengetahui sosok yang besar itu, sedangkan yang lain belum ada? Maka satu-satunya hanya dengan firman saja. Maka menurut saya, ini menurut saya, ya, jadi saya tidak mengklaim bahwa iman saya itu sepertinya masuk logika. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, lalu Allah berfirman. Nah, itu kan kata-katanya. Nah, dari kata-kata itulah kita tahu, oh ternyata ada sosok yang menciptakan langit dan bumi ini. Nah, kalau dari saya begitu, saya sedang tidak memaksa iman saya, Pastor Loading. Nah, karena kalau saya sudah memaksa iman saya, berarti kita sudah bukan diskusi, sudah. Ya, ini kita sudah ceramah namanya. Ya, saya bisa saja berkhotbah juga kan dengan Pastor Loading, tapi saya nggak mau saya berkhotbah. Tapi kita coba berpikir secara rasional saja. Kalau menurut saya, Pak Loading, kalau hanya kita berdua saja, maka kemungkinannya adalah kita mendengar suara itu. Kalau Pastor Loading memaksakan harus ada utusannya, loh, yang kita konteks dalam pembicaraan kita seandainya hanya berdua saja, gitu loh. Artinya kan Pastor Loading tidak mengikuti konteks yang sedang kita bicarakan ini. Kalau hanya kita berdua saja, gitu loh. Apalagi Pastor Loading bilang harus melalui kitabnya dan lain sebagainya. Loh, bagaimana kita mau tahu ada kitabnya? Loh, hanya kita berdua saja, Pastor Loading? Nah, itu kira-kira bagaimana Pastor Loading mencoba menyingkronkan antara rasional dengan iman itu? Nah, kalau saya begitu. Jadi satu-satunya untuk kita bisa mengenal Sang Pencipta itu, ya, sebelum ada yang lainnya, hanya lewat firman atau kata-kata, perkataan yang keluar dari dirinya. Kalau saya begitu. Ini kan pendapat. Ini pendapat ya. Ini Anda sebenarnya sudah blunder karena mengaitkan masalah iman. Sementara ini pakai rasio. Jadi rasionalitas berpikir Anda larikan endingnya ke iman. Jadi sudah blunder, Bang. Kalau berbicara secara rasio logika, jangan bawa firman, jangan. Itu sudah iman. Oke, iya. Ya kan? Ya sama aja, Bang. Sama aja gimana sih? Gitu. Nah, di sini sabar dulu, Bang. Sabar dulu. Ada saya, ada Pastor Loading di dunia ini. Nggak bisa. Anda tidak bisa menganalogikan itu, Bang. Nggak bisa. Bagaimana Anda mau menjelaskan? Bagaimana memperkenalkan Tuhan kepada kita? Itu kan kita kembali aja dulu ke Adam dan Hawa waktu mereka berdua. Bagaimana mereka meyakini aja adanya Tuhan? Bagaimana? Gitu, nggak bisa. Cacat analogi itu, Bang. Cacat analogi. Jangan keluar konteks. Loh, Anda cacat analogi. Nggak bisa, Bang. Kan logikanya begini. Loh, bagaimana saya mau mengenal Tuhan? Orang saya cuma berdua aja kok. Saya suka-suka aja. Nggak bisa, Bang. Yang cacat logika itu begini. Kalau hanya berdua saja, tetapi berharap kepada yang lain tadi.
Pastor Loading bilang, "Loh nggak bisa dong, harus ada utusannya." Loh, konteksnya kita berdua. Lah berarti itu sudah cacat logika melibatkan pihak ketiga yang lain yang bukan hanya kita saja. Lah Bagaimana? itu yang datang itu siapa? Yang datang itu siapa? Berarti ada tiga. Hanya berdua saja dan dengan sosok yang kita nggak tau itu. Oke. Hanya itu saja. Itu saja. Tidak ada. Tidak ada. ada? Oh, Tidak tidak ada? bisa. Bagaimana Tidak orang bisa? nggak ada, pihak ketiga nggak ada kok. Cuman Kok kita nggak berdua. Bagaimana? Nggak bisa? Coba jelaskan kepada saya. Jangan pakai iman. Oke, Jelaskan oke, kepada jelaskan. saya. Saya jelaskan, Jangan ya. pakai iman ya. Oke. Silakan. Tiba-tiba kan kita hanya berdua saja nih, saya dan Pastor Loading. Kita nggak tahu loh, Ya. kok kita tiba-tiba ada. Kok saya ada, kok Pastor Loading ada. Kita nggak tahu, nggak dapat pengetahuan. Bagaimana ini bisa terjadi? Maka silakan. satu-satunya cara supaya tahu ya, maka sosok itu harus menyatakan dirinya. Jangan libatkan pihak ketiga, jangan libatkan pihak ketiga, cuman kita berdua. Itu baru masuk akal. Loh, jangan libatkan pihak ketiga, Bang. Oh, pihak Jangan. ketiga dalam konteks bukan dalam konteksnya adalah saya dan Loading saja. Bukan yang lain artinya Jangan libatkan pihak ketiga. Karena ketika Anda melibatkan pihak ketiga itu sudah masuk karena iman. Ini aja kita aja berdua. objeknya kan pencipta. Jangan, saya nggak mau. Anda tetap bertahan kita berdua. Jangan diskusi iman kalau begitu. Jangan bawa iman. Anda kan pakai rasio. Lalu objeknya logika. siapa kalau begitu? Objeknya siapa? Lo terserah. Oh ya sudah. Kita kan nggak cuma bisa. berdua. Nggak bisa lanjut kita. Ya sudah, berarti analogi Anda cacat. Anda tidak memahami konteks apa yang kita bicarakan. Bang, itu dong. tadi jawaban Anda itu pernyataan Bang Loading. Konteks kita itu adalah bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau ternyata hanya kita berdua saja di dunia. Kan jelas konteksnya. Nggak bisa. Coba nggak bisa. Silakan Anda jelaskan. Nah, Anda yang tidak mampu. Makanya Anda paksakan tidak Anda bisa. membantah pernyataan Anda Bang tidak Loading. bisa. Sabar. Anda Anda tidak bisa, tidak berkompeten. coba silakan Anda jelaskan kepada saya. Kita aja berdua tidak melibatkan pihak ketiga. Silakan. Bagaimana saya mau menjelaskan kepada saudara kalau saudara nggak paham konteks yang sedang kita bicarakan ini? Iya, saya paham. Seandainya kita aja berdua, sabar dulu Bang, sabar. Saya paham. Anda membawa analogi, berpikir logika. Seandainya kita berdua, bagaimana kita mengenal Tuhan? Lalu dijawab oleh Pastor Loading. Lalu Tuhan itu mengirim utusannya, memperkenalkan dirinya dengan cara apa? Supaya kita percaya, diberilah dia bekal mujizat-mujizat yang di luar nalar kita berdua ini. Contoh, Siapa utusannya? sabar dulu. Ya utusannya sabar. Tanya dulu. Saya tanya siapa utusannya? Aduh, Kamu bilang Ya. tadi kan dia mengirim utusannya. Pertanyaan saya, siapa utusannya? Nabi. Loh, belum ada nabi kok. Kita hanya berdua. Gimana? Ya sudah, ngapain? Oke, belum ada Nabi. Oke, gagal saya, gagal. Kita hanya berdua saja. Oke, gagal saya, gagal. Oke, silakan Anda jelaskan. Anda tidak mau melibatkan pihak ketiga. Silakan jelaskan. Kita berdua. Silakan. Kita bukan tidak mau melibatkan, tetapi kita fokus kepada konteks. Di dunia Iya. di dunia ini hanya Iya, ada saya dengan Pastor Loading. Hanya Oke, ada berdua. saya dengan Pastor Loading. Oke. Berdua ya. Silakan. Lantas kami berdua ini ya, gimana sih mengenal yang katanya itu maha kuasa, maha pencipta dan lain sebagainya itu, sedangkan hanya berdua saja. Nah, lalu tadi dinarasikan bahwa mengutus utusannya siapa? Nabi. Loh, hanya kita berdua saja, gimana bisa ceritanya ngutus Nabi? Oke, ya sudah, gagal Itu saya, sudah gagal. Oke, gagal Sudah saya gagal. menjelaskan. Tidak apa-apa. Saya gagal. Silakan Anda menjelaskan. Oke. Bagaimana Maka- cara Tuhan memperkenalkan dirinya? Simpel saja. Hanya Anda berdua. Baik, Silakan. baik. Jawabannya sederhana ya. Maka logika berpikir itu nggak perlu diputar-putar rumit-rumit. Logikanya sederhana. Kalau hanya saya dengan Pastor Loading saja di dunia ini, maka untuk bisa mengenal Sang Pencipta itu, maka dia sendirilah yang harus berbicara. Masa hal sepele itu kita tidak Caranya? pahami dengan logika? Caranya dia berbicara dengan kita bagaimana berdua? Oke, saya tanya ya.
Enggak, dijawab aja. Caranya dia berbicara dengan kita berdua ini bagaimana caranya? Udah, cara dia berbicara ya pasti dia akan berkata-kata. Dia berkata, kalau Awas. logika. Dia tidak bisa dilihat toh. Katanya dia tidak bisa dilihat, ya. Maka dia akan berkata-kata. Maka yang Caranya? didengar oleh kami berdua, maka yang akan didengar oleh kami berdua dengan Pastor Rudi itu pastilah apa? Pastilah suaranya. Itu sudah jelas. Suaranya dari mana? Jelas suaranya. Dari mana suara itu? Saya mau tanya dari mana? Kita nggak tahu dari mana, tetapi Itu sudah cacat logika. dari suaranya. Dari mana? Dari pohon. Suara itu dari mana asalnya? Kalau saya tanya sama kamu, ya. Kita ini kan dalam konteks supaya kita bisa tahu ada sosok Iya. yang lebih daripada kita. Oke. Caranya bagaimana? Satu-satunya cara adalah dia berkomunikasi dengan kita, berkomunikasi dengan saya. Bagaimana caranya berkomunikasi? Lo pasti Bagaimana caranya dia berkomunikasi dengan saya tanpa sosok? Oke, caranya saya tak ajarin. Caranya seperti kita begini. Halo, Papi Gembala. Jangan begitu, jangan. Nggak masuk logika, nggak masuk. Seperti lo, ini kan logika. Kalau kita main logika, Papi Gembala, ya, saya Sang Maha Kuasa itu. Saya yang menciptakan kalian berdua. Saya menciptakan alam semesta ini. Ya. Berarti ada sosok ketiga. Bagaimana kamu ini? Segala sesuatu ini tidak akan ada kalau tanpa saya. Maka begitu ya. Maka kami jadi tahu karena belum Bagaimana ada utusan, caranya? belum ada apapun. Maka kami dengar sendiri dari informasi itu dari orang yang berbicara itu. Oh, ternyata begitu ya. Ternyata Siapa saya- orangnya? saya dengan Pastor Loding, Mulai kau kejebak di sini. ternyata Siapa orang saya itu dengan yang Pastor berbicara? Loding, Siapa orang yang berbicara itu? Loh. Siapa? kamu nggak paham konteks. Kalau Macet siapa yang kamu di berbicara, sini. Stuck kalau kamu kamu. tanya siapa yang berbicara, berarti kamu nggak paham konteks yang sedang mau kita bicarakan. Saya tahu konteksnya. Loh, kamu cacat di sini. Sudah mentok kamu. Analogimu salah. Kamu cuma bilang ada dua Bagaimana sosok. kita tahu kalau dia tidak ngomong? Kan logikanya begini. Bagaimana caranya dia ngomong kepada kita berdua? Loh, saya sudah mau kasih tahu tadi. Bagaimana caranya? Saya sudah kasih tahu tadi. Bagaimana caranya? Ya dia memperkenalkan dirinya dong. Berarti ada orang ketiga loh, Ngor. Gimana sih? Tahu. Ini memang Sama tidak aja dengan paham Bang Papi Loding. ini. Ternyata Papi ini Cara nggak paham apa berpikir. konteks yang mau kita bahas di sini, ya. Jelas orang yang ketiganya itu siapa? Ya Tuhan. Beh, Mana dari otaknya? mana dia muncul? Nggak pakai Jangan pakai pihak ketiga. Memang Jangan, begini. jangan. Gagal analogimu. Analogimu gagal. Kau tidak mau melibatkan orang ketiga. Sudah, berarti kamu Ah. nggak paham apa konteks kita. Sabar dulu, saya tahu Memang konteksnya. kamu sengaja tidak mau, begitu saja atau Bukan, Anda sudah cacat Itu saja. narasi. Wah, itu kan apa keinginanmu, ingin berkelit saja. Loh, kau yang mau berkelit. Mana saja. Giliran Pastor Loding tadi kau tidak mau melibatkan yang pihak ketiga. Konteksnya kita pengen mengenal siapa, dari mana kita tahu Tuhan itu siapa. Loh, lalu ditanya, lalu berarti ada pihak ketiga. Loh, memang dia pihak ketiga itulah yang pengen kita tahu siapa. Nah, artinya ada orang ketiga. Gimana sih kau ini? Alah, Lah ini jawabannya Bang Loding tadi. Pihak ketiga itu adalah nabi. rupanya begini. Bagaimana sih kamu ini? Para nabi lagi. Berarti Analogimu ini cacat. Cacat analogimu. hanya berdua loh, tiba-tiba ada nabi. Diam dulu ya. Saya tahu arah pembicaraanmu. Nabinya keluar dari batu. Saya tahu arah pembicaraanmu ya, Ge. Diam dulu, Bang. Diam dulu. Dari mana kamu dari mana tiba-tiba kamu bisa berasumsi dari nabi? Sedangkan kesimpulan dari pertama kita menyatakan bahwa hanya berdua saja dengan Loding. Oke, nggak ada orang lain ya. Cuma dua ya. Nabi itu manusia atau malaikat? Manusia. Nah, lalu bagaimana ada orang ketiga manusia lagi sedangkan hanya kami berdua saja? Oke, baik. Gagal saya. Silahkan Anda menjelaskan. Bagaimana Anda menjelaskan yang pihak ketiga ini yang menjelaskan yang tadi menurut Anda? Tidak ada pihak ketiga tidak ada pihak ketiga selain apa? Yang sama dengan kami.
dalam konteks ini pihak ketiga yang dimaksud itu bukan orang lain, tetapi orang yang ingin kita tahu itulah yang menyatakannya. Caranya menyatakan bagaimana? Tanya caranya lagi, muter-muter kamu ini. Kamu udah gagal 2 kali, logika kamu sudah salah, sudah logika 2 kali. Analogimu itu udah gabrul, konsepmu salah. Begini, dengarkan. Kamu bilang Nabi lebih gampang Dengarkan dulu. Di konsep Kristen, dengarkan dulu Bang. Sabar dulu, masih panjang waktu. Di konsep Kristen, belajar dulu. analogimu itu salah. Seharusnya satu perempuan, satu laki-laki. Nah, lalu perempuan ini melahirkan anak, lalu anak ini dikatakan Tuhan. Ya, nggak paham, ya. Itu analogimu. Cacat